Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Deanisa dari kelas 12 IPA 3 dan saya akan menceritakan kembali tentang buku yang saya baca di buku digital yang berjudul Bumi Manusia. Oke, jadi by the way ini saya sambil lihat teks karena saya nggak hafal. Oke, jadi judul bukunya itu kan Bumi Manusia. Nah, buku ini tuh kalau versi bukunya dia memiliki total 535 halaman. Terbitan pertamanya itu ada pada tahun 1980 di kota Jakarta Timur, diterbitkannya oleh Lentera di Pantara. Nah, kalian tahu gak sih buku ini tuh termasuk salah satu karya karangan dari Pramudia Anantatur. Jadi yang bagi yang belum tahu siapa itu Pramudia Anantatur, beliau ini dilahirkan di Blora pada tahun 1925 di jantung Pulau Jawa. Ia merupakan anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya seorang penjual nasi. Nama asli Pramudia adalah Pramudia Anantamastur, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Pramudia menempuh pendidikan pada sekolah kejuruan radio di Surabaya, kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Nah teman-teman, ternyata ada fun fact-nya. Pada saat beliau ini menulis buku Bumi Manusia, beliau itu waktu itu lagi di penjara di Pulau Buru oleh rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Beliau ini ditahan tanpa proses pengadilan sejak tahun 1965 karena dianggap sebagai simpatisan komunis setelah peristiwa gerakan 30 September. Meskipun tidak pernah dibuktikan, beliau tetap dipenjara selama 14 tahun, termasuk 10 tahun diasingkan di Pulau Buru. Nah, selama penahanannya, beliau ini dilarang keras untuk menggunakan pena atau kertas sebagai media menulisnya. Dia nih mencari cara nih untuk mengatasi kendala tersebut. Gimana caranya biar saya tetap bisa menyampaikan karangan saya. Akhirnya dia menemukan sebuah solusi dari kendala tersebut dengan cara menyampaikan cerita Bumi Manusia pada saat itu dengan cara lisan ke sesama tahanannya. Akhirnya setelah beberapa waktu ia diizinkan menulis dan novel tersebut berhasil ditulis dan diterbitkan pada tahun 1980 setelah ia dibebaskan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang novel Bumi Manusianya. Oke, jadi novel Bumi Manusia adalah novel fiksi dengan genre drama histori yang bersetting pada zaman penjajahan Belanda. Novel ini tuh berfokus untuk menyoroti kehidupan seorang tokoh yang bernama Minke. Minke itu adalah seorang pemuda Indonesia satu-satunya yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di HBS, yaitu sekolah menengah atas khusus untuk orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Minke digambarkan sebagai sosok pribumi yang penuh privilege dan cerdas. Ia juga menyukai sastra dan sering membuat tulisan yang banyak dimuat di koran Belanda di bawahnya samaran Max Tollenaar. Nah, tulisan-tulisannya ini pun membuatnya menjadi terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Selain itu, berkat tulisan-tulisannya, asisten residen bahkan sampai mengundangnya untuk menjadi tamu kehormatan dan telah menganggap Minke sebagai sahabat keluarga. Keren banget ya. Akhirnya waktu berlalu, Minke yang selama ini tinggal di lingkungan yang penuh privilege perlahan menyadari bahwa ia sebenarnya berada di dalam masyarakat rasialis. Ia juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia, termasuk keluarga sendiri saat itu dihadapkan pada praktik feodalisme. Ia semakin mengerti tentang sistem rasialis tersebut setelah berinteraksi dengan masyarakat kolonial. Selain itu, berkat persahabatannya dengan Jean Marais, bekas prajurit KNIL, ia juga turut mengenali sistem kolonial dari segi lain yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Nah, dalam novel ini diceritakan juga bahwa Minke menjalin cinta dengan Annelies, putri Herman Melema dengan Nyai Ontosoro, dan akhirnya menikahinya. Sayangnya, tidak lama setelah kematian ayah Annelies, pengadilan Amsterdam memutuskan untuk menyita seluruh harta kekayaan ayahnya yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu saja, pengadilan Belanda juga tidak mengakui perkawinan Minke dan Annelies secara hukum karena usia Annelies yang masih di bawah umur. Hal ini pun membuat Minke dan Nyai Ontosoro harus berjuang melawan
hukum kolonial tersebut. Untuk kelebihannya, cerita yang ditulis ini tuh sangat amatlah kompleks. Tampak ada penegasan dari Pramudia selaku penulis yang disisipkan secara luar biasa, yaitu terkait kemanusiaan dan perjuangan orang-orang pribumi dalam melawan penindasan penjajah. Dapat dikatakan bahwa Pramudia telah berhasil mempresentasikan konsep tersebut ke dalam sebuah karya tulis yang apik dan elok, serta layak untuk dinikmati oleh siapapun. Gak hanya itu saja, ada pula penyingkiran budaya Jawa Kolot oleh orang pribumi. Selain itu, ada perjuangan wanita yang didiskriminasi oleh para penjajah, bahkan bangsa sendiri. Kemudian perjuangan mendapatkan pendidikan yang layak, serta pengenalan budaya bangsa yang sangat berarti. Hal-hal yang tadi saya bilang menunjukkan bahwa cerita dalam Bumi Manusia bukanlah semata-mata mengisahkan dua sejoli selaku tokoh utama yang sedang kasmaran. Kemudian novel Bumi Manusia ini mengandung unsur historis sehingga sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh siapapun. Terus dibalik semua keunggulan atau kelebihan novel yang tadi saya bilang, tuh ada sisi kelemahannya. Hal itu ditandai dengan banyaknya istilah-istilah atau kaidah bahasa yang kurang familiar di pikiran atau kehidupan para pembaca di zaman sekarang. Sehingga para pembacanya berkemungkinan mengalami kesusahan dalam memaknai istilah atau kaidah bahasa yang ada di dalam cerita ini. Namun, terlepas dari kelebihan atau kekurangan yang tadi saya bilang, novel ini tetap masih saya rekomendasikan kepada kalian dan menurut saya masih worth it untuk dibaca di waktu-waktu sekarang, karena ini tuh ceritanya bagus banget kayak yang tadi saya ceritain tadi. Pokoknya kalian harus baca. That's all from me. Thank you for watching. Bye.